Ya, terkait dengan peluang siapa yang akan kira-kira merapat partai mana yang akan mau mengusung Pak Anies menemani Nasdem, itu ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama adalah persamaan kepentingan. Ini yang kemudian harus dicari di mana titik klik persamaan kepentingannya. Ketika ini tercapai tentu bisa mereka berkoalisi. Seperti Demokrat misalnya, kliknya adalah berkoalisi dengan syarat kandidasi ada pada Mas AHY sebagai cawapresnya Pak Anies Baswedan. Ini kan juga kepentingan yang sama yang bisa terjawab atau tidak nanti oleh Nasdem dan PKS gitu. Jadi yang termasuk misalnya PKS juga punya persamaan kepentingan bagaimana kadernya terbaiknya untuk diusung menjadi calon wakil presiden menemani Anies Baswedan. Seperti ada nama Ahmad Heriawan, ada nama Sohibul Iman dan seterusnya. Itu juga keinginan mereka. Kenapa mereka punya keinginan? Ya pantas dan wajar karena pemilu kita adalah kalendernya serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Dengan demikian partai politik punya agenda bagaimana mengejar berburu kutal efek. Ketika kadernya masuk gelanggang pilpres sebagai capres maupun cawapres, mereka sangat berharap ada keberkahan elektoral. Ketika kandidasinya efeknya kuat, maka elektabilitas partainya ikut tergenjot, ikut moncer, ikut terdongkrak. Nah ini yang kemudian juga menjadi pertanyaan, siapa yang paling besar mendapatkan kutal efek dari Pak Anies Baswedan atau nanti wakilnya. Misalnya sekarang Anies Baswedan ketika diusung, siapa yang paling merasa ketika strike ticket voting antara grassroots-nya pemilih partai itu sama dengan pilihan presidennya, maka itu yang paling besar mendapatkan keuntungan kutal efek. Salah satu hasil riset kita Voxpol misalnya, termasuk PKS, termasuk persamaan kepentingan tidak terjadi terlalu tinggi split ticket votingnya. Artinya apa? Pemilihnya PKS itu lebih dominan, ada 78,8% itu memilih Pak Anies Baswedan. Kemudian diikuti oleh Nasdem ada 48,7%, kemudian ada Demokrat sekitar 41,2%. Artinya yang paling besar mendapatkan keuntungan kutal efek untuk konteks data kemarin saya ambil itu adalah PKS karena tidak terjadinya keterbelahan pilihan antara pilihan elit dengan pilihan grassroots, antara pilihan partai dengan pilihan presidennya. Yang kedua tentu saja karena basis lem koalisi kita itu adalah transaksional pragmatis, lebih cenderung match all party ketimbang catch all party, berbasis platform ideologis atau platform programatik. Sehingga memang mereka punya agenda kepentingan kalau misalnya kader mereka tidak diusung sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan, mereka tentu mencari apa yang mereka mendapatkan apa dari koalisi itu. Nah salah satunya mungkin saja karena mereka mengalah misalnya tidak ada kandidat capres-cawapresnya, mereka mendapatkan kursi menteri yang lebih besar. Dan itu sah-sah saja. Di dalam berkuasa adalah partai ikut serta dalam pemilu mengusung calon presiden, kemudian memenangkan pemilu, kemudian power sharing. Dan itu mungkin saja bisa saja kliknya di situ. Akan terbangun koalisi tiga partai ini solid dulu koalisinya. Karena satu saja partai ini yang keluar, misalnya PKS atau Demokrat, maka tidak mendapatkan boarding pass dan koalisi ini juga akan mengalami patahan di tengah jalan. Yang ketiga tentu saja faktor bandwagon effect. Mereka cenderung merapat kepada kandidasi yang punya kans peluang besar menang. Maka itu akan ditentukan oleh tren elektabilitas ke depan, apakah itu leading atau siap tanding atau kemudian stagnasi elektabilitas calon presidennya atau wakil presiden. Itu juga akan mempengaruhi bergabungnya partai-partai lain ikut mendukung Anies Baswedan dan koalisi lain. Nah ini yang sebetulnya bisa kita pahami bahwa apalagi partai-partai oposisi yang selama ini tidak pernah berkuasa atau 10 tahun beroposisi, tentu ada haus kekuasaan bagaimana menang. Nah tentu mereka tidak mau mengusung calon presiden yang bakal kalah. Yang penting bagi mereka ada sejauh mana kans kemenangan, potensi kemenangan pada Pilpres 2024 tergantung kepada sejauh mana besar efek kandidat atau capres yang mereka usung. Inilah yang kemudian mereka baca dan mereka kalkulasi, mereka hitung ulang peluang kans kemenangan calon presiden ketika mereka berkoalisi.